Selanjutnya, walaysa wajibun bilaktidari wala muharramun ma'attirari. Tidak ada kewajiban jika tiada kemampuan. Wala muharramun ma'attirari, dan tidak ada keharaman ya apabila kondisinya adalah darurat, terpaksa. Kaidah ini menghimpun dua kaidah. Jadi mandhumah ini menghimpun dua kaidah. Kaidah yang pertama, tidak ada suatu kewajiban kalau nggak mampu. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ya Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani ya seorang jiwa kecuali kemampuannya, sesuai kemampuannya. Dan Allah juga berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya. Dan hadis juga yang sudah kita bahas dalam Arba'in Nawawi, hadis yang ke-9 ya. Hadis yang ke-9, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang saya larang, tinggalkan semuanya. Apa yang saya perintahkan, kerjakan semampu kalian. Jadi kalau nggak mampu, berarti tidak ada kewajiban. Orang nggak mampu untuk zakat, ya nggak wajib zakat. Orang nggak mampu haji, ya nggak wajib haji. Ya, jadi Islam ini adalah agama yang mudah. Ini kaidah ini cabang dari kaidah tadi. Bahwasanya di antara kaidah syariat Islam itu adalah apa? Kemudahan. Ya. Baik. Dan kewajiban ya, apabila gugur, maka ini ada dua keadaan. Yang pertama adalah kewajiban yang gugur dan ada penggantinya. Contoh misalkan, kalau kita nggak mampu berwudu, mungkin karena sakit, mungkin nggak ada air, ada penggantinya. Apa? Tayamum. Ya, tayamum. Orang nggak mampu puasa Ramadan, ada penggantinya, yaitu diganti pada hari-hari yang lain. Orang nggak mampu sholat dengan berdiri, bisa diganti, yaitu dengan apa? Duduk. Nggak mampu duduk juga, maka dengan berbaring. Nggak mampu dengan berdaring, maka ya dengan isyarat. Nggak mampu isyarat, istisolatis, wayai disolat. Yang kedua, kewajiban yang gugur tanpa ada penggantinya. Ya, tanpa ada penggantinya. Misalkan orang yang nggak mampu haji, ada amalan khusus nggak penggantinya haji? Nggak ada. Ya, kalau nggak mampu ya udah nggak mampu. Ya. Wanita yang haid gugur dari sholat. Gugur dari sholat. Ada nggak amalan penggantinya? Kalau nggak sholat, maka ya penggantinya adalah ini dan itu. Nggak ada. Jadi ada kalanya, ada penggantinya, ada kalanya apa? Tidak ada. Taib, ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, wala muharramun ma'attirari. Tidak ada keharaman kalau kondisinya adalah darurat. Ya. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Famanitturra fi mahmasatin ghaira mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Ya. Barang siapa yang terpaksa karena kelaparan dan dia sebenarnya tidak menginginkannya, tapi karena terpaksa saja, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemurah. Jadi nggak ada keharaman kalau kondisinya memang apa? Darurat. Makanya para ulama membuat kaidah ad-darurat tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat itu adalah membolehkan perkara-perkara yang haram. Kalau kondisinya apa? Darurat. Tapi perlu digarisbawahi ya.
Perlu digarisbawahi, yang namanya darurat itu kalau kita betul-betul terpaksa, diambil dari kata doror, yaitu membahayakan. Artinya kalau kita tidak melakukannya, kita betul-betul membahayakan. Misalkan orang nggak makan bangkai, ini keadaannya kritis. Wis wis geleang apa ini, kalau nggak makan bangkai tersebut mati dia. Keadaannya kritis. Itu namanya apa? Darurat. Itu pun kita diperbolehkan oleh Allah SWT makan bangkai sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Makanya selanjutnya kan kaidahnya wa kullu mahdzurin ma'adz-dzarurah biqadri ma tahtajuhud darurah. Setiap darurat yang dilarang karena darurat, maka diperbolehkan sekedar memenuhi kebutuhan daruratnya saja, nggak boleh melebihi. Ini penting, syarat-syarat seperti ini penting kita ketahui, ya, penting kita perhatikan, karena sekarang banyak orang melakukan keharaman alasannya apa? Darurat, padahal nggak darurat sama sekali. Ya, ada sebagian orang ya cukur jenggotnya. Ketika ditanya, ya, kenapa kamu kok cukur jenggotnya? Bukankah itu adalah dilarang oleh Nabi? Darurat aja. Daruratnya kenapa? Istri saya yang nyuruh. Darurat. Ad-daruratu bihul mahdurat. Ya, sesuatu yang darurat itu membolehkan yang haram. Ya, gimana lagi? Istri saya yang marahin saya. Ini suami-suami takut istri. Ini nggak darurat sama sekali. Sama sekali bukan darurat. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Ya, ini enggak darurat sama sekali. Ada sebagian orang, ya, misalkan pinjam uang riba, alasannya darurat. Kenapa? Untuk bangun rumah. Apakah bangun rumah itu darurat? Enggak. Bangun rumah itu enggak darurat. Yang darurat itu punya tempat tinggal, dan tempat tinggal nggak harus bangun, bisa ngontrak dulu, ya, bisa numpang mertua indah dulu, ya kan, numpang dulu. Yang penting halal, daripada kita bangun tapi apa? Dengan uang riba. Kalau kita mampu punya uang tabungan yang halal, silahkan, bukan sesuatu yang terlarang, bagus malahan. Tapi kalau memang kita nggak mampu, jangan kemudian memberatkan diri kita dengan hal-hal yang haram, apalagi dengan alasan darurat. Ini penting karena sekarang banyak orang dengan alasan Islam itu mudah, kemudian menggampangkan agama. Ya, apalagi ustaz-ustaz gaul. Musik boleh, ya, jabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya boleh. Cukur jenggot boleh. Memang ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf musik, ada khilaf. Imam Ibnu Hazm membolehkan. Berdalil dengan perbedaan pendapat untuk melegalkan sesuatu yang jelas-jelas haram. Ini sekarang banyak seperti itu. Makanya Islam itu mudah, tapi jangan apa? Menggampangkan.